Hai semuanya, kembali lagi bersama Ra di Pikiranku Podcast. Apa kabar nih kalian semua? Aku harap sih kalian baik-baik aja ya di sana. Dan buat kalian baru pertama kali dengerin podcast aku ucapkan selamat datang. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang berbagai topik yang menarik. Dari yang bercanda sampai yang serius. Akhirnya kita bisa bertemu lagi. Momen-momen dimana kita bisa ngobrol bareng lewat podcast. Aku tuh selalu ngerasa seneng dan bersemangat setiap kali bisa ngobrol bareng kalian. Kalian tuh kayak pendengar yang selalu aku butuhin, yang bikin aku ngerasa didengar dan dihargai. Jadi, di episode kali ini kita bakal bahas tentang perjalanan hidup. Ini bukan cerita tips atau trik, tapi lebih ke curhatan yang mendalam tentang seseorang yang aku kenal dan berbagi pengalaman yang mungkin bisa bikin kalian ngerasa gak sendirian. Oke. Jadi bayangin aja kalian lagi di santai, mungkin lagi minum atau kopi atau teh dan gue mulai cerita dari awal banget. Ketika mereka pertama kali diketemukan, gak ada yang nyangka kalau pertemuan itu bakal berlanjut jadi hubungan serius. Pertemuan mereka kayak dari film-film romantis gitulah, dan dimana ada tawa, kebahagiaan, dan tentunya cinta yang bertumbuh seiring jalannya waktu. Masa-masa mereka bersama itu penuh dengan kenangan indah. Jadi mari kita mulai dari awal. Jadi ceritanya ini dimulai dari saat mereka kasih kelas 10 atau 11-an, mungkin di antara itu. Kebetulan ada bazar di mana dekat sekolah mereka. Makanya lagi ramai banget lah, penuh dengan stand-stand yang jual berbagai makanan dan barang lucu lah. Di tengah keramaian itu, mereka nggak sengaja ketemu di satu stand yang sama. Bayangin aja nih, mereka lagi lihat-lihat barang-barang lucu, terus nggak sengaja pegang tangan karena mau ngambil barang yang sama. Kaget dong, ya kan? Tapi dari situ malah jadi ngobrol-ngobrol. Mereka langsung nyambung, ngobrol panjang lebar tentang banyak hal. Dari hobi, film favorit, sampai mimpi-mimpi mereka di masa depan. Semakin mereka ngobrol, semakin terasa kalau mereka tuh sangat kuat. Dan dari situlah benih-benih cinta tuh mulai tumbuh. Asik. Setelah kejadian di bazar itu, mereka mulai sering ketemu dan jalan bareng. Meskipun mereka beda kota, tapi nggak jadi masalah besar. Bentar, ini maksudnya tuh tadi mallnya tuh deket yang si cowok, ceweknya tuh yang jauh gitu. Kebalik. Tapi itu gak jadi masalah besar. Mereka saling ketemu di weekend, jalan-jalan ke tempat seru, nonton film, dan makan bareng. Semua tuh terasa begitu sempurna. Kayak dunia ini tuh cuma milik mereka berdua lah. Setiap kali mereka ketemu, selalu ada momen-momen indah yang tercipta. Misalnya, mereka liburan bareng untuk nonton binatang ke zoo, menikmati sunset sambil ngobrol santai tentang masa depan di sebuah kafe, atau ketika mereka masak bareng di rumah untuk mencoba resep-resep baru yang kadang hasilnya nggak sesuai harapan, tapi tetap seru. Semua itu terasa begitu sempurna, seakan-akan dunia itu tuh cuma milik mereka berdua. Tapi di balik semua kebahagiaan itu, ada satu hal yang nggak bisa mereka abaikan, yaitu perbedaan agama. Meskipun cinta mereka kuat, kenyataan ini tuh terus menghantui mereka. Mereka sering kali berdiskusi panjang lebar tentang masa depan. Bagaimana cara mengatasi perbedaan ini dan apa yang harus mereka lakukan agar bisa tetap bersama. Awalnya, perbedaan ini gak terlalu terasa karena fokus menikmati waktu yang bersama. Tapi semakin lama, semakin mereka tuh serius memikirkan masa depan. Perbedaan ini mulai jadi masalah besar. Mereka mulai merasakan tekanan dari keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Kayak, kamu masih sama dia?
Bukannya dia beda agama ya? Atau kayak dari keluarga nih, mama gak setuju ya kalau kamu sama dia. Beda agama tuh susah. Kamu berharap apa sama yang beda agama? Emang dia mau meninggalkan agamanya buat kamu? Sebaliknya juga gitu kan, kamu juga gak bakal ninggalin agama kamu buat dia kan. Setiap kali ada acara keluarga atau perayaan keagamaan, perbedaan ini tuh makin terasa jelas dan berat. Akhirnya, setelah banyak pertimbangan dan diskusi, mereka harus mengambil keputusan yang paling berat dalam hidup mereka, yaitu berpisah. Bukan karena mereka gak saling cinta lagi, tapi karena mereka tahu bahwa perbedaan ini akan selalu menjadi penghalang besar di tengah-tengah kebahagiaan mereka. Ini bukan keputusan yang mudah dan tentunya membawa luka yang mendalam. Keputusan ini diambil setelah banyak malam tanpa tidur, dengan air mata dan doa. Mereka mencoba mencari jalan keluar, bahkan berusaha kompromi sebisa mungkin. Tapi semakin mereka berusaha, semakin mereka sadar bahwa perbedaan ini gak bisa diabaikan. Akhirnya dengan berat hati, mereka memutuskan untuk berpisah demi kebahagiaan bersama. Meskipun itu berarti harus merelakan cinta yang sudah tumbuh begitu lama. Menjalani kehidupan setelah berpisah itu kayak bagian yang paling berat. Setelah berpisah, banyak hal yang berubah. Kebiasaan-kebiasaan yang dulu dilakukan bersama, sekarang harus dilakukan sendiri. Rasanya kayak ada bagian dari diri kita tuh yang hilang. Dan gak mudah untuk terbiasa dengan itu. Bangun pagi tanpa ada pesan selamat pagi, pulang sekolah atau ekstrakurikuler tanpa ada yang menunggu dengan senyuman, atau sekedar menikmati film favorit tanpa ada dia di samping. Semua kebiasaan kecil itu tiba-tiba hilang, dan perasaan kosong mulai muncul. Hidupnya sebelumnya penuh warna, sekarang terasa abu-abu. Setiap hari terasa seperti perjuangan baru. Ada hari-hari di mana semua kenangan indah itu kembali dan bikin hati terasa sesak. Ada malam-malam di mana air mata yang bisa ditahan dan rasa rindu itu semakin menyakitkan. Gak ada yang lebih sulit daripada merelakan seseorang yang sangat kita sayangi, terutama ketika perasaan itu masih ada. Terkadang kenangan tentang dia muncul tanpa diundang. Saat melihat pasangan lain yang bahagia atau mendengar lagu yang dulu sering mereka mendengar bersama. Rasa rindu itu datang seperti gelombang menabrak hati dengan keras. Dan di saat-saat seperti ini, kesedihan terasa begitu nyata dan berat. Di saat-saat seperti ini juga, mencari penghibur diri itu jadi hal yang sangat penting. Entah itu dengan cara mengobrol dengan sahabat, mendengarkan musik, atau bahkan nulis sebuah jurnal atau buku diary. Semua usaha dilakukan untuk sedikit meringankan beban di hati. Tapi meskipun begitu, rasa kehilangan tetap ada, menghantui di setiap sudut pikiran. Sahabat-sahabat di saat inilah mereka berperan menjadi penumpang utama. Mereka selalu ada, siap mendengar tanpa menghakimi, memberikan bahu untuk bersandar, mendengarkan musik juga jadi pelarian yang ampuh. Lagu-lagu yang menggambarkan perasaan hati, baik yang sedih, maaf ya, maupun yang penuh harapan, membantu kita untuk mengekspresikan diri kita sesuai emosi yang sulit kita ungkapkan dengan kata-kata. Perjalanan ini gak hanya tentang merelakan, tapi juga tentang menemukan kembali dari diri sendiri. Setelah bertahun-tahun hidup bersama, sekarang waktunya untuk mengenali diri sendiri lebih dalam. Apa yang sebenarnya diinginkan dalam hidup? Apa tujuan yang ingin dicapai? Pertanyaan-pertanyaan ini mulai muncul dan harus dijawab. Mencoba hal-hal baru yang sebelumnya gak pernah terpikirkan.
traveling, join kursus, atau sekedar menghabiskan waktu sendiri di kafe favorit sambil membaca buku. Semua itu membantu mengenal diri sendiri lebih dalam, menemukan kembali kebahagiaan yang mungkin selama ini terabaikan. Merelakan seseorang bukan berarti melupakan. Merelakan berarti bukan menerima kenyataan dan berdamai dengan perasaan sendiri. Ini bukan proses yang cepat atau mudah, tapi dengan waktu, perlahan demi perlahan, hati mulai menerima dan luka mulai sembuh. Setiap hari adalah proses belajar untuk menerima bahwa perpisahan itu bukan dari akhir segalanya, tapi justru dari awal dari babak baru dalam hidup. Menerima bahwa cinta memang tetap ada, meskipun tidak lagi bersama. Menerima bahwa perasaan ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dijalani. Dan akhirnya, meskipun perjalanan itu penuh dengan tangis dan tawa, saatnya untuk melangkah maju. Hidup terus berjalan dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk menemukan kebahagiaan. Meskipun bayangan masa lalu tetap ada, tapi masa depan masih terbuka lebar dengan segala kemungkinan menanti. Terima kasih semuanya udah dengerin curhatan aku kali ini. Gak kerasa banget ya udah di akhir acara. Aku bener-bener gak ngerasa loh kalau waktu tuh berjalan begitu cepat. Aku bener-bener terima kasih juga buat kalian selalu setia dengerin podcast aku. Kalian tuh bener-bener bikin aku semangat untuk terus berbagi pengalaman dan cerita. Dan tanpa kalian aku gak bisa sejauh ini. Aku tuh bener-bener kayak ngerasa didukung teladanya kalian. Semoga di cerita ini bisa sedikit menghibur dan menguatkan kalian yang mungkin sedang mengalami hal yang sama. Ingat, kita gak pernah benar-benar sendirian. Selalu ada orang-orang di sekitar kita yang siap mendukung dan menemani kita. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti berharap. And see you. Bye-bye.